Balik lagi, masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia, dan masih dengan Pak Mulyadi sebagai tokoh agama Konghucu dan kita akan bertanya-tanya kembali. Baik. Tadi kita sudah memperkenalkan, dikenalkan lah ya sama Pak Mulyadi aktivitasnya, kemudian kalau tidak salah dosen juga ya Pak Mulyadi ya? Saya mengajar juga di UI, Universitas Pancasila, Gunadarma, ya beberapa universitas yang ada di sekitar Depok. Jadi memang dosen terbang nih kalau ibaratnya terbang kemana-mana nih kira-kira. Nah Pak Mulyadi, kita ini kan tidak bisa dipungkiri bahwa secara angka mungkin jumlah penganut agama Konghucu ini tidak terlalu banyak, dominan gitu ya, tidak terlalu banyak, sehingga pengetahuan kita tentang agama Konghucu ini agak sedikit kurang banyak, kurang paham, bahkan cenderung menyamakan antara mungkin ini Buddha atau Hindu gitu ya, padahal ini kan Konghucu gitu ya. Nah, bisa dikenalkan mungkin secara umumnya keagamaan Konghucu ini. Sultan, ya. Memang agama Konghucu ini kan berasal dari Tiongkok ya, dari China. Sudah pasti kitab sucinya dasarnya ditulis dalam bahasa yang kita kenal Mandarin saat ini. Kalau kami menyebutnya Han-i ya. Han-i itu huruf Mandarin ya. Nah, namun demikian, lembaga agama Konghucu Matakin ya sudah menerjemahkan seluruh kitab suci Konghucu ini dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti yang saya jelaskan, sejak tahun 1900 itu sudah ada cikal bakalnya, diterjemahkan pertama dalam bahasa Melayu, kemudian terus berkembang sampai saat ini. Bahkan Kementerian Agama sudah artinya memberikan hak ya terjemahan itu dan penerbitan. Sudah ada oleh Menteri Agama ya waktu itu ya. Nah, sehingga kitab suci agama Konghucu ini sekarang sudah bisa kita baca dalam bahasa Indonesia. Karena rata-rata memang penganut Konghucu di Indonesia ini ya tidak bisa berbahasa aslinya. Itu betul, juga seperti itu ya. Jadi mereka harus paham bagaimana ajarannya ya tentu melalui bahasa yang kita gunakan. Sehingga istilah-istilah Nabi, Tuhan ya kita gunakan karena itu memang sudah diadopsi ya dalam bahasa Indonesia. Betul. Kemudian kitab sucinya perlu saya perkenalkan, itu ada namanya kitab Sesu dan Ucing. Ya, Sesu itu kitab yang 4. Ya. Kemudian Ucing kitab yang 5. Ya, Ucing ini kitab klasik. Kitab yang disusun atau dikompilasi oleh Konghucu sendiri dari sabda-sabda atau ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Yang kita sebut dengan Sengwang, para raja suci ya sebelum beliau. Mungkin kalau di Islam tuh nabi mungkin betul, mungkin bisa disetarakan seperti itu ya dengan istilah yang lain. Nah, beliaulah yang menulis kembali semua ajaran itu, bahkan memberikan penjelasan sehingga bisa dipahami oleh orang kemudian. Nah, sedangkan yang Sesu tadi kitab yang pokok ya, yang mendasari, yang pokok ini kitab yang 4. Ditulis oleh para murid beliau. Ketika beliau sudah meninggal, muridnya menuliskan kembali. Kitab yang 4. Ya, yang paling terkenal itu kitab Lun-i Analek ya. Karena itu ada berisi diskursus atau percakapan antara Konghucu dengan muridnya langsung. Para muridnya. Murid beliau ada 3.000 pada saat itu ya. Tapi yang terpandai 72. Di antara 72 itu 12 yang paling pandai lagi. Nah, dari yang paling ada 4 yang mendampingi beliau. Jadi sampai seperti itu ya. Silsilahnya itu. Iya, silsilahnya. Dan beliau ini punya silsilah yang sangat jelas ya. Tercatat seluruh marganya ini keturunannya sampai sekarang sudah ke 83 kalau tidak salah. Tercatat terus di seluruh dunia. Jadi salah satu tokoh yang memang silsilah keluarga nenek moyangnya sampai sekarang masih tercatat dengan baik. Itu kitab sucinya kitab sucinya kita sebut Sesu Ucing. Ada satu lagi kitab Bakti namanya. Nah, khusus itu mengajarkan tentang tadi berbakti kepada orang tua menjadi hal yang pokok. Kebaikan tadi ya. 10 ya. Sebenarnya waktu awalnya 16. Tapi dari zaman dinasti Qin banyak yang dibakar, dihanguskan, sehingga itu dikompilasi lagi, dicatat lagi, bahkan ada yang menghafal sampai ditulis ulang. Artinya tidak sama dengan Buddha, tidak sama dengan Hindu nih Konghucu. Tidak sama. Ya. Karena banyak tukar-tukar. Bahkan dengan Tao pun tidak persis sama, tidak. Tetapi ada kemiripan, ada korelasi kalau dengan Tao ya, karena sama-sama juga berasal dari Tiongkok. Perbedaannya apa tuh agama Tao dan agama Konghucu ini? Ya, kalau saya katakan Tao itu lebih kepada satu, dia lebih kepada apa ya? Menurut saya metafisik ya.
lebih banyak. Transcendental. Transcendental. Ya? Okay. Kalau Konghucu lebih ke bumi, membumi. Oh. Kemanusiaannya sangat kental. Ajarannya ya. Jadi bagaimana kita ini sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan, oleh Tien, kami menyebutnya Tien ya. Tien. Nah, Tien itu memberikan kita watak sejati namanya. Nah, watak sejati kita ini karunia Tuhan, Tien tadi. Harus dikembangkan di dalam kehidupan ini. Apa sih watak sejati itu? Yaitu mengandung nilai-nilai cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan. Itu yang menjadi dasar kemanusiaan yang harus kita kembangkan dalam kehidupan ini. Itu mungkin sama seperti dengan rukun iman nggak sih? Bukan. Bukan ya, beda lagi. Ada lagi, nanti saya kasih tahu. Kalau dasar-dasarnya itu apa tuh kira-kira? Dasar-dasar keagamaan. Kalau dasar-dasar keimanan kami punya 8. Ya, 1 keyakinan kepada Tuhan yang kita sebut dengan Tien. Ya, itu yang pertama. Kedua, kita juga meyakini akan firman Tuhan, Tianming. Ya, ketiga kita meyakini adalah kebajikan. Nah, kebajikan itu yang tadi, cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, ren ili ce itu adalah dasar kebajikan karunia Tuhan. Ya, kemudian keempat kita harus juga mengimani adanya roh dan nyawa. Karena manusia ini kan ada 2 unsur ya, ada roh, ada nyawa. Kemudian berikutnya adalah menghormati, berbakti kepada orang tua. Masuk ke sana juga. Ke dalam itu ya, orang tua ya. Keimanan kita. Luar biasa dimuliakan berarti ya. Betul. Kemudian yang kelima, kita mengikuti Konghucu sebagai panutan kita. Genta rohani kami menyebutnya. Itu semacam apa tuh berarti? Ya, seperti Islam kan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Nah, kami juga mengakui. Konghucu adalah utusan Tien, kami sebut dengan Tien Ce Mu Tuo, genta rohani Tuhan. Yang wajib kita ikuti ajarannya. Kemudian kita juga meyakini kitab suci Sesu Ucing sebagai pedoman hidup kita. Dan terakhir kita harus menempuh jalan suci atau Tao. Itu. Nah, Tao ada korelasinya tadi dengan ajaran Tao nanti. Ya, karena Konghucu itu pernah berdialog dengan namanya tokoh dalam Taoisme Lao Tzu atau Lao Tzu ya. Beliau pernah bertemu. Apa tuh yang ketika dia bertemu, berdialog, ya itu tadi yang saya katakan. Beliau sangat menghormati Lao Tzu, tapi beliau mengatakan Lao Tzu ini seperti naga terbang di langit. Ya. Ilmunya tinggi sekali gitu. Beliau begitu ya. Jadi beliau mengagumi juga. Tapi sekali lagi, perbedaan mendasar menurut saya, Konghucu lebih membumi kemanusiaannya, kadang Lao Tzu lebih transcendental. Beliau tuh ajarannya memang lemah lembut ya, natural begitu, mengikuti alam seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ini kan kalau Imlek ya. Ya, tahun baru Imlek. Ini kan kita juga sebentar lagi nih, tanggal 1 Februari Pak, tahun ini tahun 22 ya. Nah, itu hari rayanya Pak. Apa tuh kan kalau misalkan kalau di Islam gitu kan hari raya Idul Fitri itu ya ada ritual-ritualnya, ada ibadahnya dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau di Imlek ya. Gimana kira? Ya, sebetulnya hari raya agama Konghucu banyak ya. Ada sekitar 12 atau 14 ya. Itu 12, sebetulnya libur bukan libur sih kita. Kita rayakan sebenarnya keagamaan gitu ya. Kalau liburnya sehari doang gitu ya. Imlek itu. Nah, Imlek ini sebetulnya Imlek itu itu sistem penanggalan ya sebetulnya. Kami kan mengenal adanya yin yang. Mungkin Pak Sultan pernah lihat ya gambar itu lingkarannya. Satu di sebelah lingkaran hitam, sebagiannya putih. Nah, ada titiknya. Nah, itu nanti terkaitnya dengan harmoni itu. Ya, jadi kami itu negatif positif bukan di pertentangan. Laki perempuan bukan saling bertentangan, saling mengelengkapi. Itu maknanya seperti maknanya itu begitu. Ya? Karena di dunia ini akan selalu ada 2 unsur. Pasti ada putih, pasti ada hitam. Nah, di bagian hitam ada putihnya. Artinya manusia ini juga tidak sempurna. Gitu. Tidak selalu dia sempurna. Maka ada garis di tengah, Pak. Itu namanya garis harmonis. Garis harmonis. Jadi kedua ini harus dipadukan sehingga harmoni. Seperti ini, lampu listrik ini. Ada kutub negatif, positif. Benar. Kalau positif saja tidak nyala dia. Kan begitu. Nah, seperti inilah manusia kehidupannya sebetulnya. Memadukan kedua unsur ini menjadi harmoni. Itu adalah jadi semacam simbol ketika Imlek tadi ya tuh ya. Nah, Imlek kaitannya penanggalan Konghucu sebetulnya bisa dikatakan Im Yang Lek. Artinya sistem penanggalan yang berdasarkan perhitungan bulan ya dan juga matahari.
gitu. Oh. Ada 2 sebetulnya. Maka di kami itu tahun baru Imlek tidak akan bergeser jauh dari Januari Februari. Tidak pernah dia ke Maret, kemana-mana nggak akan pernah. Pasti awal tahun. Kenapa? Karena setiap 4 tahun sekali ada penyesuaian, penambahan 1 bulan. Sehingga Imlek itu akan berkisar antara yaitu Januari, Februari, Januari 20 Januari sampai 19 Februari paling. Itu. Nanti 2022 tanggal 1 Februari. 1 Februari bertepatan dengan 1 Februari Masehi ya. Itu perayaan hari raya kami. Dan itu ada peribadatannya juga. Dan itu juga tertulis dalam kitab suci kami. Jadi kami tidak asal sekedar itu merayakan. Tapi kalau masalah perayaan tahun baru Imlek sudah menjadi perayaan umum, ya samalah seperti Idul Fitri kami juga merayakan. Tapi bukan sebagai hari keagamaan kan. Kami tetap merayakan. Hari Raya Idul Fitri, Pamula didapat lontong sayur, ketupat lebaran, makan bersama kan gitu ya. Tapi kami tidak pergi ke masjid tentu, karena itu kan sudah masuk ke dalam wilayah keimanan akidah. Sama lah seperti Imlek, kami juga ada ritual-ritualnya di tempat ibadah kami yang disebut dengan Kong Miao. Kong Miao itu kelenteng Konghucu. Atau di Indonesia lebih banyak namanya Litang. Litang itu, Li itu peribadahan, Tang itu aula. Jadi aula tempat kita beribadah, tempat kita belajar, gitu. Kalau di Indonesia. Contoh-contoh ibadahnya seperti apa nanti akan kita kasih tahu. Ada hari rayanya juga. Setelah segmen berikutnya nih. Baik. Ini luar biasa sekali nih. Saya tertarik banget nih kalau misalkan belajar beda agama itu ya. Artinya kita tidak masuk dalam wilayah keyakinan yang kita kemudian meyakini, tentu tidak, itu keyakinan mungkin masing-masing, tapi mengenal ya, saling mengenal, saling memahami itu sangat penting untuk kerukunan tadi ya. Tapi nanti kita akan mengenal lebih jauh lagi. Tetap saksikan, mungkin diminum dulu tehnya. Tetap di Interfaith, jangan kemana-mana, tetap di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.